wabarakatuh. Saya Anggia Putriwanti, NIM 19022003, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar matematika untuk anak usia dini. Video ini saya buat untuk ujian tengah semester saya, mata kuliah Matematika AUD, yang dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Neni Wahyudin, SPD MPD. Selamat menyaksikan konsep dasar matematika untuk anak usia dini. Nah, di sini sebelum kita masuk materi, siapa yang tahu apa itu matematika? Nah, matematika berasal dari bahasa Latin yang artinya mempelajari. Matematika ini mulanya berawal dari bahasa Yunani yaitu matematike yang artinya mempelajari. Perkataan ini mempunyai kata matema yang artinya pengetahuan atau ilmu. Nah, kata matematika berhubungan pula dengan kata lain yang artinya hampir sama, yaitu matein atau matenein yang artinya berpikir atau belajar. Nah, berdasarkan asal katanya, maka matematika merupakan pengetahuan yang didapat dari bernalar atau berpikir. Di sini, matematika lebih menekankan kepada bernalar, bukan dari hasil eksperimen atau observasi. Di sini, matematika dikaitkan karena adanya pemikiran-pemikiran dari manusia yang memuat proses, ide, dan juga nalar. Dalam proses pengembangan pembelajaran matematika anak usia dini, pengembangan konsep matematika terdiri dari konsep bilangan, pola dan hubungan, geometri, pengukuran, dan pengumpulan data. Nah, yang pertama kita harus mengetahui tentang konsep bilangan. Nah, di sini konsep bilangan merupakan tahap awal yang harus diajarkan kepada anak. Nah, di kehidupan anak sehari-hari, anak sering melafalkan bilangan. Contohnya, anak sering melafalkan angka 1 sampai 10 dan selanjutnya tentang pola. Di sini pola adalah mengulang desain sesuatu. Dan di sini kita bisa mengajarkan kepada anak, yaitu kita bisa mengajarkan warna, bentuk, balok, buku, atau lain sebagainya. Nah, di sini pola bisa ditemukan anak di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu pemahaman tentang ruang. Nah, pemahaman ruang merupakan bagian dari geometri. Di sini kita bisa mengajarkan pemahaman ruang kepada anak dengan yaitu menjelaskan tentang arah. Nah, di sini tentang arah kita bisa menjelaskan tentang kiri dan juga kanan. Dan yang selanjutnya kita juga bisa mengajarkan kepada anak tentang posisi. Nah, posisi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, depan dan belakang, atas dan juga bawah. Dan selanjutnya kita juga bisa mengenalkan kepada anak tentang menggambar dan menjelaskan posisi ruang. Nah, dari pemaparan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa matematika untuk anak usia dini merupakan kemampuan atau keterampilan anak dalam mengaplikasikan konsep matematika. Nah, konsep-konsep itu sendiri yaitu mengenalkan konsep bilangan, pola dan hubungan, geometri, pengukuran, dan pengumpulan data, serta untuk memecahkan suatu masalah yang diwujudkan dalam pengetahuan. Materi yang kedua yaitu tujuan pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Tujuan pengenalan matematika untuk anak usia dini adalah agar anak mengetahui dasar-dasar pembelajaran matematika atau berhitung, sehingga pada saat nanti anak akan lebih siap mengikuti pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan yang lebih lanjut, yang lebih kompleks. Nah, di sini juga tujuan pembelajaran matematika memiliki tujuan khusus, yaitu terdapat 5 tujuan. Yang pertama, agar anak dapat berpikir secara logis dan sistematis. Nah, di sini maksudnya adalah sejak dini anak sudah melalui pengamatan terhadap benda-benda konkret atau benda-benda yang nyata seperti gambar, angka, atau hal-hal yang mereka lihat di lingkungan sekitar mereka.
Dan yang kedua yaitu anak dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan keterampilan berhitung. Nah, dapat kita contohkan di sini yaitu pada saat anak dalam bermain. Nah, di sini anak memiliki banyak permainan. Bagaimana mereka bisa berbagi dengan temannya. Dan selanjutnya yaitu memiliki ketelitian dan konsentrasi. Nah, di sini saat anak belajar matematika dan kita sebagai seorang guru harus menciptakan bagaimana anak merasa senang mengikuti pembelajaran matematika, dan saat mereka merasa senang, mereka akan sangat teliti dan juga konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu memiliki pemahaman tentang konsep ruang dan waktu serta dapat memperkirakan kemungkinan urutan sesuatu peristiwa itu terjadi secara urut. Nah, selanjutnya yaitu memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara spontan. Dari beberapa tujuan tadi dijelaskan bahwa matematika tidak hanya sekedar dapat menyelesaikan suatu persoalan melalui berbagai operasi berhitung, akan tetapi lebih jauh daripada itu. Seperti yang telah disebutkan yaitu matematika dapat meningkatkan kreativitas dan bernalar anak. Untuk belajar matematika anak sendiri bisa terjadi secara alami terhadap anak dengan cara bermain, yaitu anak usia dini menemukan, menguji, serta menerapkan konsep matematika secara alami hampir setiap hari karena mereka selalu melakukan kegiatan. Nah, kegiatan belajar matematika secara alami ini terjadi dalam kehidupan anak sehari-hari seperti interaksi anak dengan orang tua. Nah, contoh interaksi anak dengan orang tua adalah orang tua mengajak anak untuk bermain di rumah. Dan di sini kita bisa mencontohkan anak usia 4 tahun. Di sini orang tua dengan anak yang berusia 4 tahun akan melakukan kegiatan bermain, contohnya membuat jembatan dari balok. Nah, di sini matematika juga bisa diajarkan kepada anak. Contohnya, berapa banyak balok yang digunakan untuk membuat jembatan tersebut. Dan contohnya lagi juga bisa dilihat dari hal sederhana, yaitu saat orang tua sedang duduk santai menikmati teh atau kopi menggunakan cangkir, maka di sana akan terdapat cangkir yang besar dan juga cangkir yang kecil. Dan di sini kita juga bisa mengajarkan kepada anak tentang membandingkan suatu benda. Nah, di sini yaitu membandingkan bendanya yaitu benda yang besar dan benda yang kecil. Dan di sini kita juga bisa memberitahu kepada anak mana yang benda yang paling besar di sekitar anak dan benda yang kecil di sekitar anak. Selanjutnya yaitu materinya tentang prinsip-prinsip pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Untuk penyelenggaraan pembelajaran matematika yang bermakna bagi anak, tentu kita sebagai seorang guru harus memperhatikan prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan untuk pembelajaran matematika anak usia dini ini. Dan yang pertama yaitu ada rencanakan pengalaman yang nyata bagi anak sehingga anak dapat terlibat secara aktif. Dan di sini kita sebagai seorang guru harus menciptakan kegiatan yang menyenangkan atau bisa melibatkan anak sehingga anak bisa terlibat secara aktif. Yang kedua yaitu observasi atau amati anak untuk memahami kemampuan dan minat anak. Di sini kita sebagai seorang guru harus memahami kemampuan anak ini sampai di mana. Kita bertindak harus seperti apa agar kemampuan anak ini dapat kita asah dan kita akan terus memberikan arahan-arahan kepada anak. Selanjutnya yaitu yang ketiga, berikan kesempatan anak untuk belajar sesuai cara belajar anak. Dan di sini cara belajar anak itu bermacam-macam. Kita tidak bisa mengajarkan kepada anak hanya menggunakan satu cara, tidak. Tetapi kita sebagai seorang guru harus menciptakan berbagai cara agar anak bisa memahami pembelajaran yang kita berikan. Contoh cara belajar anak ini anak bisa belajar mendengarkan, ada anak yang bisa belajar dengan cara mengamati, ada juga anak yang bisa belajar dengan cara mendengarkan dan juga mengamati. Dan di sini kita sebagai seorang guru harus menciptakan berbagai macam kegiatan yang bisa mengarahkan anak yang sesuai dengan cara belajar anak. Yang keempat yaitu
pendidik sebagai fasilitator. Di sini pendidik bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, karena di beberapa konsep matematika perlu dipahami dengan cara dilakukan langsung oleh anak. Dan di sini kita sebagai seorang guru memberikan pengetahuan kepada anak, tetapi juga mengajak anak untuk mengeluarkan pendapatnya. Bagaimana anak bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Contohnya, kita mengajarkan bilangan kepada anak, tetapi kita tidak langsung memberitahu kepada anak bilangan ini bilangan apa, tetapi kita mengajak anak untuk mengetahui, Ibu ada bilangan ini, siapa yang bisa jawab bilangan ini bilangan apa? Dan di situ anak akan merasa, mereka akan berpikir dan mereka akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tadi. Selanjutnya yaitu berikan anak permasalahan atau konflik untuk memunculkan kemampuan berpikir anak. Contohnya di sini saat melakukan permainan matematika, seperti mereka sedang mendiskusikan besar dan kecilnya suatu benda, atau di sini bisa kita lihat saat anak bermain pasir. Dan di sini kita akan menyediakan beberapa ember. Dan ember ini kita bedakan setiap ukurannya. Maka di sana anak akan berpikir, kenapa ember ini ukurannya berbeda dan kenapa ada yang kecil dan juga ada yang besar. Mereka akan merasa tertantang dan mereka akan menyelesaikan masalah mereka sendiri melalui media yang telah kita sediakan tadi untuk bermain mereka. Selanjutnya yaitu merencanakan aktivitas yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Di sini kita juga menyesuaikan bagaimana tahap-tahap untuk setiap pengenalan matematika kepada anak. Tidak mungkin kita langsung memberikan pembelajaran kepada anak secara terus-terusan, tetapi tidak memikirkan bagaimana tingkatan-tingkatan yang seharusnya diberikan kepada anak. Yang selanjutnya yaitu berikan aktivitas matematika yang bermakna bagi anak, sehingga anak dapat menggunakan pengetahuan matematika tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, kita bisa menggunakan pembelajaran berhitung, penjumlahan, pengurangan kepada anak, tetapi di sini kita juga dapat memberikan pengetahuan kepada anak secara bertahap. Selanjutnya yaitu membuat pertanyaan yang menarik untuk anak sehingga mengundang anak atau anak merasa ingin tahu tentang suatu hal. Jadi kita sebagai seorang guru harus menyediakan pertanyaan atau pembelajaran yang menarik sehingga anak merasa terdorong untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Dan selanjutnya yaitu doronglah anak untuk menjelaskan apa yang dipikirkannya. Contohnya kita mempunyai media seperti gambar atau tulisan-tulisan atau simbol. Dan dari situ kita akan memperlihatkan media tersebut. Maka kita menjelaskan kepada anak terlebih dahulu apa yang harus mereka lakukan atau ajak mereka untuk berinteraksi dengan kita sehingga anak merasa mereka akan menjawab apa yang ada di dalam pikirannya. Selanjutnya yaitu bangunlah pembelajaran matematika yang berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi kita sebagai seorang guru dapat menghubungkan pembelajaran matematika anak dengan pembelajaran sebelumnya. Kaitannya bagaimana? Jadi, kita sebagai seorang guru harus merencanakan kegiatan bermain yang nyata bagi anak. Sebelum kita merencanakan kegiatan bermain yang nyata bagi anak, tentunya kita harus menciptakan permainan yang menyenangkan atau permainan yang kemampuannya sesuai dengan kemampuan anak. Dan kita juga harus memberikan kebebasan kepada anak dalam bereksperimen, dalam melakukan kegiatannya sendiri. Sehingga nantinya setelah anak bermain atau anak selesai bermain, kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak dan anak dapat menjawab pertanyaan tersebut sehingga terjadinya interaksi antara anak dengan kita, anak sesama anak, dan itu dapat menjalin komunikasi yang baik antara sesama. Dan juga melalui komunikasi tersebut kita juga bisa meningkatkan kognitif pada anak. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada anak dapat meningkatkan kognitif anak. Dan juga dengan permainan yang kita berikan kepada anak, anak merasa senang, anak merasa nyaman, dan itu akan meningkatkan untuk perkembangan anak yang lainnya.
Prinsip-prinsip permainan matematika untuk anak usia dini. Yang pertama, permainan matematika diberikan secara bertahap, diawali dengan menghitung benda-benda di sekitar anak. Dan di sini kita sebagai seorang guru mengajak anak untuk bermain di luar. Nah, melalui bermain di luar, kita bisa mengajak anak untuk menghitung benda-benda apa saja yang ada di lingkungan anak atau di lingkungan bermain anak. Yang kedua yaitu pengetahuan dan keterampilan pada permainan matematika diberikan secara bertahap menurut tingkatannya. Dan di sini menurut tingkatannya itu bisa kita mulai dari benda yang konkret ke benda yang abstrak, atau dari benda yang sederhana ke benda yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu permainan matematika akan berhasil jika kita melibatkan anak atau memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dan dirangsang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya sendiri. Dan di sini kita juga bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu permainan matematika membutuhkan rasa yang menyenangkan dan memberikan rasa aman kepada anak. Dan di sini kita juga bisa menyediakan kebebasan kepada anak dengan menyediakan alat peraga atau dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai. Nah, sampai di sini dulu materinya. Banyak maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran sampai saat ini. Dan juga terima kasih kepada dosen pengampu yang sudah memberikan ilmunya kepada saya. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dadah, assalamualaikum.